menyebabkan intensitas konflik menjadi makin tinggi di masa pandemi ini adalah kita kehilangan spasi. Spasi itu berkurang. Me time-nya sudah tidak ada lagi atau tidak semaksimal dulu lagi. Hal yang kedua, Bapak Ibu, yang menyebabkan konflik meninggi di masa ini adalah kita akan menemukan bahwa kenyataan tidak seindah harapan. Seorang istri berkata, Pak, kalau suami kerja di rumah, sip. Sipnya di mana? Dia nggak pergi, ngurangi ongkos transportasi, dia bisa bantu saya nata rumah, dia bisa bantu saya ngurus anak-anak. Nah, itu ada di benak sang istri ketika mendengar suaminya harus kerja di rumah. Yang ada di benak suaminya apa ketika dia harus kerja di rumah? Yang ada di benak suaminya adalah, lumayan, aku tidak usah mandi pagi-pagi, tidak usah menempuh perjalanan jauh-jauh, aku akan duduk di meja kerjaku, tidak usah cari makanan, makanan akan disediakan istri, anak diurus istri. Dia merasa kantornya pindah ke rumah. Nah, dua ekspektasi ini nggak ketemu. Sang istri mengeluh, kenapa suami nggak peka, nggak mau bantuin ngurus anak-anak. Makan aja minta diambilin, teriak-teriak, kayak anak kecil, kayak anak saya tambah satu. Sementara sang suami mengatakan, kenapa istriku nggak ngerti, aku itu kerja, butuh waktu konsentrasi. Nah, ternyata ketika kenyataan tidak seindah harapan, kekecewaan muncul, dan di dalam rasa kecewa itu memanaskan situasi di rumah. Dasar laki-laki nggak peduli, nggak peka, nggak mau terlibat, nggak mau membantu. Sementara yang laki-laki berkata, istri ini gimana sih, kok nggak paham, aku ini kerja, bukan hiburan. Nah, ketika kenyataan tidak seindah harapan, benturan ada di depan mata. Ya, apalagi bagi keluarga-keluarga yang sudah dalam masa pandemi ini, mesti LDR-an. Ya kan? Karena suaminya terjebak di kota X, istrinya terjebak di kota Y. Nah, situasinya menjadi makin rumit. Berharap segera pulang, tetapi nggak bisa pulang. Komunikasi jarak jauh menimbulkan banyak kesalahpahaman dan kesalahpengertian. Ya, ada problem teknis, dikira sengaja tidak mau telepon, dikira sengaja nggak mau Zoom, dan yang lain. Hal yang kedua yang menyebabkan situasi menjadi kurang nyaman di masa pandemi ini adalah ketika kenyataan tidak seindah harapannya. Dan hal yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pandemi ini memaksa kita untuk ada di dalam satu kotak bernama rumah dengan makin intensif. Sementara kita tahu bahwa tiap rumah tangga itu selalu punya tagihan dari masa lalu. Urusan mertua belum selesai dipercakapkan, ditinggalkan, belum terjawab, urusan pendidikan anak, rencana ke depan belum tuntas dipercakapkan, masih ada sakit hati yang disimpan, masih ada beban pikiran yang belum tuntas dipercakapkan. Nah, beban-beban itu sekarang ada di depan kita, plus tambah satu beban lagi, beban ekonomi. Mayoritas jemaat saya mengalami penurunan pendapatan, sementara pengeluaran sama atau malah meningkat karena ada shifting cost. Ya, ada yang sampai berkata, Pak, saya maaf nggak bisa kebaktian online, kuotanya untuk anak saya sekolah saja. Pak WP, saya perlu beli HP baru, saya perlu beli notebook baru, anak-anak rebutan, royokan, gimana bisa belajar dalam situasi seperti ini? Nah, beban ekonomi ini seringkali kan dipikul oleh yang laki-laki, dan yang laki-laki belum tentu bisa ngomong terbuka kepada istrinya, bahwa omsetnya menurun, dan bukan hanya menurun, investasi yang direncanakan juga gagal bayar. Laki-laki kan kalau ditanya gimana kabarnya, jawabannya gimana ibu-ibu? Bagus, Pak. Baik, gitu kan? Jarang laki-laki ditanya gimana kabarnya, Pak, lalu cerita panjang lebar, gitu kan? Itu hanya masa pacaran dulu, masa iklan. Setelah memasuki pernikahan, laki-laki akan menjadi pendiam
Karena pria pada dasarnya memang ekonomis, bukan romantis. Dan Anda bisa saksikan itu, dia beda, Pak. Sebelum dia menikah, dia banyak berkata-kata. Kata-katanya manis. Setelah menikah, dia berkurang. Dia cuma tahu 3 kalimat. Dia tidak sama harganya berapa. Kalau ditanyain pendapat istri, cuma dia tidak harga berapa. Nah, beban ekonomi ini berpotensi menghangatkan situasi di rumah dan bahkan memanaskannya. Ketika yang laki-laki kesulitan untuk mencari uang tambahan, sementara istri datang dengan kebutuhan yang tak kalah pelitnya. Jadi Bapak Ibu, mengapa situasi di rumah kadang-kadang memanas, mengapa kadang-kadang kita terlibat konflik ketika kita justru ada di rumah, kita sudah tahu 3 alasannya. Pertama, berkurangnya spasi, sudah tidak ada atau berkurangnya me time. Kedua, kita menemukan bahwa kenyataan tidak seindah harapan kita. Dan yang ketiga adalah soal beban tambahan di tengah tagihan masa lalu yang belum tuntas. Dan ini menyangkut aspek ekonomi dan juga mungkin ada aspek-aspek yang baru ketika saudara terkena COVID, ketika anggota keluarga mengalami pergumulan kesehatan akibat masa pandemi ini. Nah, beban tambahan ini belum tentu menyatukan, bisa jadi membuat retak hidup berkeluarga. Ya, dulu saya berpikir ketika memasuki masa awal pandemi, wah menarik ini, berkurang kerjaan konseling. Semua di rumah, hidup bahagia selama-lamanya. Tetapi realitanya tidak demikian. Realitanya mayoritas justru mengalami konflik sehingga sampai pada titik atau level ekstrim tertentu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu adalah bagaimana sebagai keluarga Kristiani kita menghadapi masa pandemi ini. Ketika saya berbicara untuk klien saya, sebut saja demikian, yang berlatar belakang Kristen atau Katolik, saya selalu bertitik tolak pada satu hal ini. Sebenarnya orang Kristen itu punya pupuk gitu ya, kalau relasi diibaratkan tanaman, maka pasangan Kristiani, keluarga Kristiani itu selalu punya satu pupuk ini. Pupuk yang membuat tanaman relasi itu bertumbuh dengan baik di tengah segala macam tantangan, di segala macam problem yang ada. Pupuk itu namanya adalah pikiran dan perasaan Kristus. Sewaktu Kristus hidup di dalam dunia, kita tahu Kristus itu mengerjakan kehendak Bapaknya. Dia datang untuk menggenapi kehendak Bapaknya. Jadi bukan kehendaknya sendiri, seperti dia katakan di Getsemani, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu, Bapa. Dan Rasul Paulus banyak berbicara tentang pikiran dan perasaan Kristus ini, khususnya ketika jemaat mengalami perpecahan, dia selalu mengatakan kenakan pikiran dan perasaan Kristus. Pikiran dan perasaan Kristus itu kayak apa? Pikiran dan perasaan yang tertuju kepada kehendak Bapa dan bukan kehendak kita sendiri. Nah, Bapak Ibu yang sudah menikah lama, tentu Bapak Ibu tahu ya, kadang-kadang istri itu luar biasa menyebalkan. Kadang-kadang suami itu luar biasa menjengkelkan. Kadang-kadang kita bertanya kepada diri sendiri, kok dulu bisa menikahi makhluk seperti ini? Gitu ya. Kenapa dulu saya khilaf? Gitu. Tetapi kenapa juga relasi bertahan lama? Kita jengkel, kita marah dengan pasangan kita jengkel, kita marah dengan anak kita, dan kadang-kala memang sejujurnya tidak ada alasan untuk tetap mencintai pasangan kita, apalagi yang sudah melakukan kesalahan yang fatal, selain hanya karena kita menaati kehendak Bapa kan di surga kan. Ada saat di mana kita akan berkata dalam hati, maki, hantam, pukul, marahin. Tetapi pada saat seperti itu, Roh Kudus mengingatkan kita pada kehendak Bapa. Jadi pikiran dan perasaan Kristus, aspek pertama adalah menyangkut soal bagaimana dalam relasi ini kita nggak ngikutin emosi kita, hawa nafsu kita, kedagingan kita, tetapi kita mencoba memikirkan kehendak Bapa di tengah segala hal yang ada ini. Ketika kita tidak menemukan alasan untuk mencintai pasangan kita, dan itu bisa terjadi, satu-satunya alasan barangkali karena kita ingin menaati kehendak Bapa yang di surga.
Dan yang kedua, pikiran dan perasaan Kristus itu memikirkan kepentingan orang lain dan bukan dirinya sendiri. Ingat Kristus waktu ada di atas kayu salib antara hidup dan mati, dia melihat ibunya Maria, dia melihat Yohanes dan berkata, inilah ibumu, ibu inilah anak. Jadi di dalam kondisi hidup yang sangat berat dan tertekan, dia memikirkan pikiran dan perasaan yang lain. Jadi pada taraf realita yang harus terjadi adalah Bapak Ibu bisa perhatikan, di sini ada gambar pria yang setelah masa pandemi berat badannya bertambah. Saya nggak tahu bertambah berapa kilo. Bukan hanya rambutnya yang tambah tebal, kayak saya belum berani potong rambut, tapi berat badannya. Dan itu sebabnya disarankan penggunaan masker di rumah untuk mengurangi camilan dan menambah berat badan. Ketika sang pria ini bertumbuh ke arah Kristus, ke arah salib ini, dan ketika sang perempuan yang langsing ini, langsingnya cita-cita juga nggak apa-apa sih, bertumbuh ke arah Kristus, maka sama mereka akan ketemu di tengah dalam relasi yang cukup dekat gitu. Jadi spiritualitas pribadi, penghayatan kerohanian pribadi laki-laki maupun perempuan yang membuat dia bergerak ke arah Kristus itu ternyata bukan hanya akan memperjumpakan dia dengan Kristus, tetapi juga akan memperjumpakan dia dengan pasangan hidupnya yang juga bertumbuh bergerak ke arah Kristus. Makanya selalu enak nih kalau berbicara dalam komunitas Kristen atau Katolik ya, kalau misalnya bicara soal pengampunan. Pak, kenapa saya harus mengampuni pasangan saya? Suami seperti itu tidak layak diampuni. Istri seperti itu. Jadi yang itu tertulis di dalam Alkitab, Pak. Loh, maksudnya apa? Loh iya, Alkitab kan bilang jenis istri seperti itu tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Udah saking jengkelnya istri dianggap kayak puasa gelap gitu. Kenapa saya harus mengampuni? Nah, makanya kembali lagi kita mesti mengampuni karena Kristus sudah mengampuni kita. Dasar spiritualnya itu jelas banget. Kita diampuni oleh Kristus, kita mesti mengampuni sesama kita. Coba kalau yang lain, dasarnya apa gitu ya. Nah, itu yang sulit untuk ditemukan. Jadi keluarga Kristiani, Bapak Ibu, pasangan Kristiani menurut saya mesti punya pupuk yang sama ini. Aku bertumbuh ke arah Kristus ya, kamu bertumbuh ke arah Kristus. Dan somehow ketika kita sama-sama bertumbuh ke arah Kristus, kita akan jadi makin dekat satu dengan yang lain nih. Ya, kita makin dekat satu dengan yang lain. Lupa kalau yang satu aja yang bertumbuh ke arah Kristus gimana? Misalnya yang perempuan. Biasanya yang perempuan lebih rohani, yang laki-laki lebih rohana. Gitu ya. Nah, ketika yang perempuan ke sini, bertumbuh ke arah Kristus, Paulus pernah menulis di dalam suratnya kepada jemaat adalah, yang laki-laki, bahkan yang belum percaya, bisa dimenangkan tanpa perkataan. Jadi siapapun yang bergerak ke arah Kristus ini, baik laki-laki maupun perempuan, akan menciptakan nuansa, akan menciptakan situasi di mana Kristus itu hadir di tengah-tengah dan memberi dampak dalam kehidupan rumah tangga. Nah, kalau pupuknya pikiran dan perasaan Kristus, Pak, maka kalau pernikahan atau relasi itu seperti tumbuhan, dia pupuknya di bawah jelas pikiran dan perasaan Kristus yang menyuburkan relasi, yang membuat relasi bertumbuh dan bertambah. Maka topangannya apa? Supaya tanaman itu tidak jatuh, tetapi bisa menopang dengan kuat ke atas. Saya berikan 4 hal, Bapak Ibu. Penopang relasi yang pertama namanya kejujuran. Kejujuran berarti mengungkapkan kepada pasangan sebanyak mungkin informasi tentang diri kita, pikiran, perasaan, kebiasaan, kesukaan, ketidaksukaan, dan yang lainnya. Dan saya menemukannya kadang-kadang ya di Timur, di Indonesia misalnya dalam budaya Timur, kita itu bukannya bohong, kita nggak bohong, cuman kita juga nggak ngomong gitu. Kalau bohong itu kan ngomong, tetapi nggak sesuai dengan data, itu bohong, nggak sesuai dengan fakta. Bohong. Nah, kita ini memilih diem, menyimpan di dalam hati, tidak berkomunikasi dengan pasangan, dengan keluarga, sehingga mereka nggak ngerti kita. Kita jadi tebak-tebakan, istri saya sukanya apa ya? Suami saya sukanya apa ya? Anak saya sukanya apa ya? Mertua saya sukanya apa ya? Menantu saya sukanya apa ya? Dan tebak-tebakan itu melelahkan. Apalagi kalau mohon maaf yang marah yang perempuan.
Ya, dan yang laki nanya, kamu marah ya sama saya ya? Yang perempuan bilang tidak, tapi badannya cemberut. Ya. Kadang-kadang kata-kata perempuan itu kadang-kadang sulit dimaknai sesuai dengan kamus ya Bapak Ibu ya. Misalnya saya pergi bareng istri, ya mau makan apa non? Dijawab terserah. Terserah kan berarti sesuka saya. Nyampe di tempat tukang jual sate, lalu dia berkomentar, kok sate lagi sih? Loh katanya terserah. Ya terserah tapi bukan sate. Oke, nggak jadi sate, bakso. Ya, bakso. Buat apa makan bakso? Di rumah juga ada. Loh katanya terserah. Loh terserah iya, tapi bukan sate, bukan bakso. Terus apa? Terserah. Wah, ini kalimat yang susah. Ibu-ibu, tolonglah kami ya untuk mengerti ya. Kalau ditanya mau makan apa, jawab apa yang Anda ingin makan. Apa aja Pak, yang penting kamu bayarin. Itu juga boleh. Tetapi betul-betul kalau sudah di situ ya di situ ya. Kalau marah juga bilang marah ya, jangan bilang gini, kamu lagi marah ya? Enggak, siapa yang marah? Masa gitu aja marah? Loh, nadanya kok tinggi? Dan dari lahir kayak gini, masa kamu enggak tahu? Jadi apa yang dirasakan itu coba dikomunikasikan dengan jujur dan terbuka. Ya, saya marah. Ya, saya kecewa. Ya, saya terluka. Ya, supaya pasangan kita itu ngerti. Pasangan kita itu bukan dukun, bukan paranormal. Jadi kita harus mengungkapkan sebanyak mungkin informasi tentang diri kita, ya, sehingga saling mengerti gitu loh, Bapak Ibu ya. Kode-kode tertentu itu dipahami gitu ya. Nah, suatu kali saya hadir di acara ini sebelum masa pandemi ya, di acara pernikahan yang makannya itu prasmanan berdiri. Ya. Saya itu sudah hafal, kalau saya disuruh doa naik ke panggung, maka begitu amin, tempat makannya itu udah diserbu jemaat saya. Gitu. Syukur-syukur saya dapat piring, kadang-kadang saya nggak dapat piring. Gitu. Jadi suatu kali ketika rekan saya tugas, saya kan di bawah, saya udah keliling ke tempat-tempat makan yang tidak di tengah ya. Ada babi guling, nah ini pasti rame. Terus sebelahnya kambing guling, kayaknya ini bakal rame, lebih rame. Maka sebelum acara mulai, saya mendekati stand kambing guling. Ya kira-kira saya sudah tepat di depannya. Terus ada yang memimpin doa, begitu dia bilang amin, saya mau ambil piring keduluan orang lain. Ada om-om agak gemuk sudah ngambil piring itu. Lebih cepat dari saya. Saya nggak tahu dia jatuh dari mana tadi gitu. Kayaknya ilmunya lebih tinggi dari saya. Nah, ketika kami berhadapan muka, lalu dia berkata gini, loh WP di sini juga. Dia bilang, om di sini juga, yang disebut om ini adalah gembala sebuah gereja yang umurnya udah 70 tahun ke atas. Maka saya nanya gini, om nggak takut ya makan kambing ya? Dan dia jawab gini, enggak, takut jangan sama makanan, takut cuma sama Tuhan. Oh, bagus ya. Dan kemudian kan dia dilayani, ambil kambing guling itu, dan setelah dia dapat piringnya, dia operkan piringnya ke saya. Saya terharu loh, saudara-saudara, Bapak Ibu. Begitu besar niatnya untuk melayani saya. Saya terharu. Tapi ketika dia menaruh piring di tangan saya, mata ketemu mata dengan saya, dia nengok ke satu titik. Apa yang saya lihat? Seorang tante-tante agak gemuk, angkat tangannya gini. Nggak ngomong. Lalu dia bilang, si om bilang gini, bojoku. Lalu diberikan ke saya piring berisi kambing guling itu. Buat kamu saja, aku tak nyari gado-gado. Lalu saya bilang, om, takut itu cuma sama Tuhan, bukan sama yang lain. Lalu dia ngomong kalimat ini, ya kamu masih muda, berani ngomong gitu. Nah, aku berani makan ini, aku tidur di garasi. Aku harus ngerti tante itu kayak apa. Gitu. Nah, komunikasi seperti ini ya, kan pasti bertitik tolak dari kejujurannya. Dari mana dia tahu kalau tangannya begini artinya jangan coba-coba, kecuali tidur di garasi.
Soalnya kalau istri saya yang gini, saya tahu artinya apa. Ambilin dong satu, jangan buat dirimu sendiri. Nah, semakin kita sering mengungkapkan segala sesuatu kepada pasangan, demikian sebaliknya, dia itu akan memahami bahkan sebelum kita berkata-kata. Tetapi semakin kita tidak jujur, kita ngomong pun dia bisa salah tangkap. Kita ngomong pun bisa salah paham. Karena itu Bapak Ibu mulailah dengan mengungkapkan, bicara. Ya, jangan sampai ada istri yang nggak tahu suaminya gajinya berapa, simpanannya siapa saja, berapa saja bisa nggak tahu gitu. Jadi kejujuran berarti mengatakan segala informasi, ditukar informasinya. Ya. Yang kedua, yang menopang relasi kita di masa pandemi ini adalah care, perhatian. Nah, di titik ini banyak yang ngomong ke saya gini, Pak, saya kurang perhatian apa sama istri saya. Tiap kali pulang dari luar negeri tak beliin oleh-oleh. Ribuan dolar loh, Pak, itu tas yang dia pakai. Nggak pernah KW. Buat apa saya ngasih istri saya yang KW? Tapi istri saya selalu bilang, kamu nggak perhatian sama saya. Saya nggak kamu perhatikan. Sementara, seorang istri datang dengan keluhan, berkata, Pak, kurang apa? Pak WP pernah ke rumah saya, kan? Selalu rapi, bersih, baju suami saya juga tertata, rapi, bersih, makanan selalu ada, sehari ganti 3 kali. Gitu suami ngerasa, kok kamu nggak memperhatikan saya? Kurang perhatian apa saya? Nah, Bapak Ibu, ketika terjadi kalimat seperti ini, kurang perhatian apa saya? Saya kurang apa lagi? Mungkin yang terjadi bukanlah kita tidak memperhatikan pasangan kita atau keluarga kita. Yang terjadi adalah konsleting. Cara kita memperhatikan berbeda dengan kebutuhannya. Ya, kembali ke 2 kasus itu. Setelah saya pertemukan suami yang suka ngasih hadiah istrinya dengan istrinya baru ngomong terus terang, aku daripada mau beliin tas gitu ya, lebih baik kamu duduk habis pulang dari luar negeri, temenin aku nonton drama Korea 4 jam. Karena bagiku kalau kamu perhatian, berarti kamu akan menghabiskan waktu bersama dengan aku. Loh, setelah suaminya tahu, dia bilang, loh kalau cuma kayak gitu ya gampang, nggak perlu ribuan dolar. Nah, mintanya ditemani, dikasihnya hadiah, nggak cocok. Tidak merasa diperhatikan. Kasus yang lain, yang tadi yang istri komplain, sudah saya masakin, sudah ditatain rumah, anak-anak disiapin, diajarin kurang apa. Dalam percakapan yang lebih intim dan mendalam, baru sang suami ngomong. Kita semua udah dewasa ya, that's okay untuk ngomong terbuka. Pak, daripada istri saya bangun subuh-subuh masak, lebih baik dia nemenin saya tidur. Kita bisa intim sebagai suami istri. Bapak Ibu tahu apa artinya. Lalu mendengar kalimat itu si istri kaget. Dan ternyata dia merasa dicintai kalau diajak berhubungan suami istri yang intim model seperti itu. Ya daripada ngepel, saya lebih baik kelonan sama suami saya, Pak. Jadi pertanyaannya bukan apakah Anda tidak mencintai pasangan Anda. Saya rasa semua mencintai. Tetapi cara mencintainya, bentuknya ini, nggak sesuai dengan yang diharapkan. Yang gatal kaki, yang digaruk tangan. Yang dibutuhkan es krim, dikasihnya nasi goreng. Gak cocok, gak merasa diperhatikan. Jadi dari mana saya tahu, Pak, pasangan saya pengen diperlakukan seperti apa? Ya tanyalah. Apa yang membuat kamu merasa dicintai? Bunga, bunga bank, bunga deposito, atau bunga apa? Harus konkret dan jelas. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ternyata supaya perhatian itu bisa match sesuai kebutuhannya, basicnya kembali ke soal kejujuran tadi. Ya, daripada kamu beliin kayak gitu, mending kamu temenin aku nonton drama Korea. Daripada kamu masak pagi-pagi, subuh-subuh, mending kamu tidur bersama dengan saya. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, yang menopang relasi ini adalah perlindungan. Maksudnya gimana, Pak? Konkretnya, hindari menjadi penyebab ketidakbahagiaan pasangan Anda.
Kalau pasangan Anda tidak bahagia ketika berbicara, Anda itu main HP terus. Ya mohon maaf Bapak Ibu, taruhan HP itu. Kalau tahu itu menyebalkan dia, jangan lakukan. Jangan sampai istri berkata, sudah 1598 kali, jangan naruh anduk di tempat tidur, basah. Ya tolong itu dihindari. Jangan Bapak Ibu berkata, itu cuma hal kecil, Pak, itu cuma hal kecil. Loh, hal kecil yang terjadi terus-menerus itu menyebabkan salah satu pihak merasa, kamu itu nggak memperhatikan suaraku dengan jelas. Ingat nggak si ibu usia 62 tahun yang minta cerai dari suaminya? Salah satu peristiwa yang menyakitkan hatinya dan terjadi terus-menerus apa? Mohon maaf, suaminya merokok. Nggak apa-apa, itu urusan suaminya sih. Tetapi dia sudah bilang, merokoklah di luar rumah. Kadang-kadang suaminya di dalam rumah. Kadang-kadang tanaman kesayangannya yang ditaruh di luar jadi asbak. Dan dia sudah bilang berulang kali, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Suaminya selalu merasa itu hal kecil, itu hal kecil, itu hal kecil. Ya, yang menghancurkan rumah kan seringkali juga rayap-rayap kecil itu. Jadi prinsip ketiga adalah proteksi atau perlindungan, jangan melakukan sesuatu yang menjadi penyebab ketidakbahagiaan pasangan Anda. Kalau janji mau kondangan ke acara nikahan, ya sudah, on time, on time. Jangan berkata, 5 menit lagi, Pak. Ternyata 5 menit itu baru start gambar alis yang selesai 1 jam kemudian. Sedangkan suami Anda orangnya sangat on time banget. Itu melukai dia. Ya, prinsip yang keempat yang menopang relasi adalah waktu bersama. Loh Pak, saya punya banyak waktu bersama nih di masa pandemi, kok nggak akur? Nah pertanyaannya waktu bersamanya untuk apa? Kalau masing-masing sama-sama pegang HP di kanan dan di kiri, di ruang situ dan ruang sana, yang nggak terjadi. Nah waktu bersamanya itu untuk berinteraksi bersama, harus diciptakan ritual yang baru. Misalnya, ritual yang baru memasak bersama, ritual baru mengurus binatang peliharaan bersama. Misalnya kalau mungkin sepedaan bersama juga bisa, namanya ritual harus terus-menerus diulang. Nah ini loh ya Bapak Ibu yang seringkali kita take it for granted. Kita anggap sudah sewajarnya, sudah seharusnya. Kita tidak memelihara relasi dengan pasangan kita. Ya, kita berharap istri kita digituin aja udah makin cinta sama kita. Suami kita digituin aja udah cukup. Nggak pernah ada waktu ngobrol, cerita dari hati ke hati. Ya, nah 4 hal ini penting Bapak Ibu untuk menopang tanaman bernama relasi tadi. Kejujuran. Jangan sampai Anda nggak tahu pekerjaan, gaji, pergumulan suami atau istri Anda. Perawatan, care. Apa kebutuhan utamanya yang menurut Anda harus dipenuhi? Atau Anda sedang memenuhi hal yang tidak dia butuhkan. Proteksi, jangan melakukan hal yang menyebabkan dia tidak bahagia. Hindari. Dan yang keempat adalah waktu bersama. Nah, saya mengakhiri presentasi saya di sini, Bapak Ibu, ada kurang lebih 30-35 menit. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan, boleh lewat chat umum, bisa lewat chat personal ke tempat saya. Saya akan alih bahasakan supaya tidak ketahuan dari siapa. Ya, saya kembalikan ke Pak Dani ya, silakan Pak. Ya, terima kasih untuk Pak Wahyu untuk presentasinya. Sekali lagi bagi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya mau bertanya bisa sekarang mulai diketik aja di chat di grup atau bisa langsung ke Pak Wahyunya. Atau kalau misalnya mau ada yang ngomong langsung bisa juga, tapi mohon dikasih tahu ya ke bagian adminnya. Nah, sambil kita menunggu yang lainnya bertanya, mungkin saya mulai dulu bertanya. Sebenarnya ada banyak Silakan. pertanyaan sih. Iya. Karena banyak hal yang menarik gitu. Misalnya kayak tadi yang Pak Wahyu udah sampaikan bahwa kondisi pandemi itu bikin masalah baru gitu ya. Kita udah nggak ada ruang pribadi lagi, hilangnya spasi gitu. Nah kalau misalnya waktu pribadinya sudah hilang, itu cara ngatasinya sebenarnya gimana? Apakah Iya. kita harus melepaskan atau mesti ngomong sama pasangan atau
Kadang-kadang kalau di rumah bahkan buat mereka yang punya anak, bahkan mungkin ruang pribadinya makin sempit gitu, udah nggak ada. Nah, gimana Iya. caranya? Iya, Pak. Terima Bapak? kasih, Pak. Dan ini pertanyaannya menarik sekali dan konkret sekali. Saran saya adalah ketika kita kehilangan spasi di luar rumah, maka kita harus menciptakan spasi atau ruang dan waktu di dalam rumah. Bagaimana caranya? Misalnya sebagian orang mengatakan kepada pasangannya, nanti malam setelah kamu tidur, aku akan me time ya. Ya, sebagian bapak-bapak suka dengan koleksi tertentu, dengan hobi tertentu. Tetapi harus dikomunikasikan ke pasangannya. Ada ibu-ibu yang berkata seperti ini, besok aku nggak mau bangun pagi ya, aku capek, tolong diurus makanan untuk anak-anak. Digojekin siapa aja yang promonya gede terserah. Jadi si ibu punya lebih banyak waktu untuk istirahat. Jadi ketika spasi itu tidak bisa diciptakan di luar, maka kita harus menciptakannya di dalam rumah sendiri. Yaitu waktu yang kita khususkan untuk diri kita, space atau ruang tertentu yang kita katakan sama pasangan, sama anak-anak, meja itu. Kadang kita nggak bisa bilang kamar, kamarnya udah penuh sesak atau badannya. Apapun yang tertaruh di meja itu jangan diganggu apalagi digugat ya. Karena papa lagi bikin puzzle 10.000 keping misalnya sebagai sarana me time kita. Nah, Bapak Ibu ternyata relasi itu memang sejujurnya melelahkan loh. Maka kita butuh waktu untuk diri kita sendiri. Kalau saya sendiri misalnya selalu akan mengatakan malam hari adalah waktu saya setelah semua tidur, saya akan menikmati kopi saya, membaca yang saya inginkan. Kalau istri saya udah tahu pasti seperti istri-istri yang lain, dia akan berkata, bentar Pak, aku mau maraton. Hah? Maraton di mana? Maraton nonton drama Korea. Ya udah, itu bisa 2-3 jam, kadang bisa 4 jam. Nah, sementara anak-anak akan saya handle terlebih dahulu. Jadi kita semua butuh itu. Kalau tidak bisa diciptakan di luar, mari kita ciptakan di dalam. Ya. Nah, saling mengerti, saling menyediakan space untuk satu dengan yang lain. Dan percayalah Bapak-Bapak, ketika istri Anda diberikan waktu me time itu, Anda repot sedikit, hidup keluarga Anda akan tenang. Ingat prinsip ini, happy wife, happy life. Setuju pasti ibu-ibu sama saya ya. Happy wife, happy life. Angry wife, ya tahu sendirilah kayak apa. Silakan Pak Dani. Ya, silakan sekali lagi buat rekan-rekan kalau Ya misalnya baik mau bertanya. Pak Dani, Pak, Hendra, Dutta. ya silakan. Ya. Baik, selamat sore Pak WP. Ya, selamat sore Pak Indra. Ya, saya mau tanya dong penyelesaian yang tadi 62 dan 67 yang minta cerai itu jadi mana tangannya? Terima kasih. Iya. Nah, ini Bapak Ibu adalah pelajaran bagi kita ya. Bahwa yang ternyata bisa menghancurkan pernikahan itu bukan orang luar saja. Mohon maaf seperti perceraian orang ketiga, simpanan, pria idaman lain dan yang lain. Yang bisa menghancurkan pernikahan juga adalah ketika pasangan itu tidak dirawat sesuai dengan kebutuhannya. Jadi makin lama perasaannya tergerus hilang. Nah, saran saya apa untuk ibu yang meminta cerai dari suaminya itu? Suaminya ketika dihubungi selalu berkata begini, Pak Indra, "Alah Pak, perempuan nggak usah didengerin." Tetapi ternyata berulang kali dia mengatakan hal yang sama, juga ke anak-anaknya, juga ke keluarga besarnya. Nah, laki-laki selalu responnya sama. Salah saya apa? Saya tidak selingkuh, saya sudah tanggung jawab, saya sudah memberi, gitu kan? Laki-laki memang egois ya, ibu-ibu ya. Hanya mikir maunya sendiri. Setuju? Saya setuju, laki-laki memang gitu. Makanya saya nggak mau menikah sama laki-laki. Jadi solusi yang saya berikan adalah satu, saya pengen sang suami mengerti bahwa memberi nafkah tidak berlaku serong, itu tidak cukup untuk merawat pernikahan.
minus apresiasi, minus perawatan kepada anak dan istri. Maka rekomendasi saya di awal masa pandemi itu adalah biarkan mami yang perempuan pergi ke tempat anak atau cucu yang ia sukai. Pindah. Baru ngomong gini, suaminya langsung ngomong gitu. Loh, nanti yang urus makan saya siapa? Loh, nanti yang urus ini saya siapa? Pak, percayalah, Bapak tidak akan mati gara-gara nggak ada yang urus. Jadi sang istri pindah ke rumah cucu, ke rumah anak yang sangat dia sukai. Baru seminggu sang suami sudah ngomong gini ke saya, Pak Hendra. Pak WP, saya nggak tahan, saya boleh nyusul istri saya enggak? Enggak boleh. Serius. Sampai Bapak menyadari bahwa Bapak bisa hidup seperti ini, nyaman dan enak, itu kontribusi istri Bapak. Kontribusi Bapak apa selain soal duit? Wanita itu juga butuh dipuji, Pak. Wanita juga butuh diapresiasi. Wanita juga butuh dicintai. Nggak dipaksa terus hadir untuk Bapak, Bapak nggak pernah hadir baginya. Jadi, situasi yang kayak begini ini menumpuk dikit. Dan harus ada satu tindakan yang cukup tegas yang membuat salah satu pihak menyadari. Dan ternyata duit itu sudah soal tanggung jawab yang harus dilakukan. Tetapi bagaimana istriku aku rawat selama ini? Saya tanya ya, Bapak sudah berulang kali ya merokok ya, naruh itu. Selalu jawab gini, ini hal kecil Pak. Oke, kalau hal kecil kan bisa selesaikan kan. Kenapa mesti diulangi? Itu tanaman kesayangan istri. Bapak mau kalau Bapak pelihara arwana, arwananya diracun oleh istri. Jadi saya minta break dulu Pak. Saya belum memberi rekomendasi untuk bersatu lagi. Biar si Bapak menderita sedikit lah, nggak apa-apa. Nggak akan mati lah, pembantunya di rumah ada 2 kok. Gitu. Cuman saya ingin dia menyadari keberadaan arti istrinya. Dan saya ingin dia datang. Meminta maaf, memberi bunga, dan memenangkan hati istrinya kembali. Kalau enggak, saya sudah ketemu banyak pasangan yang di usia seperti ini, akhirnya nekat, lari. Kurang lebih begitu, Pak Hendra. Ini masih berlangsung, Pak. Belum ketahuan hasilnya gimana. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya. Semoga Bapak tidak harus begitu ya, Pak ya. Nggak harus begitu kan ya. Ditunggu hasilnya, Pak. Ya. Thank you. Silakan rekan-rekan yang lain. Mau langsung jawab. Ya. Mau tanya, Pak. Ya. Mas Lani, Pak. Ini dari Bu Roslani. Ya. Oke, silakan Bu. Kadang misalnya kalau yang sudah merasa, ya ini udah kayaknya udah kadung gitu loh. Maksudnya kita sama-sama udah jadi punya adat sendiri. Biasanya usia pernikahan udah 20-30 tahun ke atas ya. Yeah. Yeah. Yang kadang pasangan merasa begitu. Jadi kadang merasa, ya tahu sih kalau harus begitu, yang seperti Pak WP paparkan tadi. Iya. Yeah. Tapi ini kondisinya udah kayak nggak bisa di reset. Itu gimana, Pak? Iya. Biasanya kalau seperti ini ya, baru sadar, tetapi kesadaran itu selalu datang terlambat. Penyesalan selalu datang terlambat, yang datang di awal pendaftaran, ketika pasangannya sakit, atau ketika pasangannya meninggal. Jadi saya selalu menegaskan bahwa, oke, ini sudah jadi pola, oke, selama ini sudah bisa. Nah, maksudnya bertahan dengan pola seperti ini, walaupun kebutuhan tidak terpenuhi, walaupun secara emosi terganggu. Saya selalu memberi saran satu hal ini, Bu Roslani. Kamu mau tak terus-menerus seperti ini dan menjadi contoh kurang baik bagi anak, menantu, dan cucu? Apakah kamu mau dikenang sebagai papa, mama, atau papa, mama mertua yang saling melukai, yang kata-katanya melukai, menyakiti, dan yang lainnya?
Cobalah sesuatu yang baru, supaya meninggalkan kenangan yang baik untuk anak-anak. Nah, kalau prinsip ini nggak manjur, ya, nggak berfungsi, biasanya itu yang susah berubah yang kelas kepala laki-laki atau perempuan sih? Dugaan saya laki-laki. Karena itu menyangkut soal pride-nya. Nggak mau dibilang nggak mampu merawat rumah tangga. Padahal dia tidak pernah merawat. Makanya saran dan sugesti saya, Bu Rosalani, adalah kalau istri, ibu rumah tangga full-timer, dilihat sebagai pekerjaan di KTP saya, maka ibu-ibu layak mendapatkan cuti 2 minggu dalam setahun. Pergilah, tinggalkanlah suamimu, bahagiakanlah dirimu. Kenapa? Karena kalau nggak ditinggal, nggak pernah ditinggal, selalu dalam suka dan duka, sakit terus ditemani, pria atau juga wanita akan take it for granted, akan menganggapnya wajar, dan tidak ada urgensi untuk perubahan. Lihat laki-laki yang saya ceritakan tadi ya, yang suka sembarangan naruh puntung rokoknya. Ketika istrinya minta cerai, baru shock. Nah, pertanyaannya apakah perlu di shock terapi seperti ini? Jadi ada 2 terapi yang saya berikan. Pertama adalah soal keteladanan. Kamu mau tahu diingat anak menantu cucumu sebagai papa mertua yang enggak harmonis. Yang kedua, kalau kamu terus-menerus seperti ini, dan membuang kesempatan untuk bertumbuh di dalam cara yang berbeda, suatu kali kamu akan menyesalinya loh ketika pasangan sudah tidak ada atau ketika pasangan memutuskan untuk pergi dari hidup. Bapak Ibu, yang sering terjadi adalah pasangan itu di usia tertentu tidak bercerai. Enggak. Tetapi emotionally jauh. Dan ketika ada problem dengan salah satu, maka perlakuannya menunjukkan bahwa secara emosional jauh. Saya ceritain ya, satu kisah ya. Suatu kali saya diminta gembala satu gereja mengunjungi jemaatnya, udah tua, udah usia lanjut, mohon maaf dalam kondisi stroke. Sebelum berangkat, Pak Gembala sudah berpesan, Pak WP yang sabar ya, istrinya gualak pol. Sambil berbisik dia berkata, luwih galak timbang bojoku. Oke, saya pergi. Saya diantar driver gereja setempat sehingga saya bisa sampai dengan cepat. Ketika saya ketok pintu pagar itu, pagarnya terbuat dari kayu yang tertutup. Ketika saya buka, saya shock. Saya kaget. Kenapa? Karena pria, mohon maaf, yang sudah stroke itu duduk di kursi roda, istrinya ambil selang yang untuk nyirami tanaman itu dan memandikan istrinya di carport. Dan istrinya itu belum tahu saya ini siapa, karena dia tadi tidak ke gereja. Dia menggosok suaminya, itu pakai sikat yang dipakai untuk menggosok kamar mandi itu. Bukan yang hitam, yang dari plastik itu. Saya ngelihat sang suaminya nangis tuh, sambil dimandiin. Nah, sambil gosok gitu, istrinya selalu ngomong, rasakno sekarang, rasakno sekarang, rasakno kowe ndak bisa apa-apa. Dan itu kan balas dendam. Sampai saya mau masuk lagi, saya ragu kan. Saya panggil driver yang antar saya. Lalu drivernya bilang udah biasa Pak. Biasanya malah pakai sabun cuci. Tidak bisa, tidak cerai, tinggal serumah. Tapi luka yang ada, luka akibat tidak terpenuhinya kebutuhan tertentu menyebabkan distance, jarak walaupun dekat. Nah, makanya kalau di gereja-gereja tertentu dengan program-program bagi pasutri, saya apresiasi. Saran saya, tolong dong bagi pasutri senior juga dong. Ya, juga bagi pasutri senior yang udah 60 tahun ke atas, itu juga butuh. Kenapa? Karena biasanya makin kaku, gesekan makin tinggi. Bapak tahu dari mana loh ya, sebagian klien saya kan ya kayak begitu. Terus bilang, aku mau nengok cucu. Tahu-tahu di tempat cucunya 6 bulan.
dan nggak merasa ada yang salah dengan itu. Jadi selain aspek keteladanan yang saya minta mereka pertimbangkan adalah melihat sebelum maut memanggil, selagi kesempatan ada, ayo berubah yuk. Ya, karena makin lama, makin kering, makin menua, makin membutuhkan satu dengan yang lain. Makanya saya terharu ya kalau di gereja melihat om dan tante itu bisa bergandengan, ya, bisa saling merawat, saling menjaga, betul-betul sampai maut memisahkan. Sementara om dan tante yang lainnya belum dipisahkan maut, sudah dipisahkan kebencian dan keengganan untuk berubah. Nah, biasanya yang bisa ngasih tahu kayak begini ini selain pendeta adalah sahabat dari pasangan itu. Biasanya seperti itu. Semoga menolong ya, Burus ya. Silakan. Pak Dani, sekali lagi, Pak Dani. Ya, Pak Hendra, silakan. Mau tanya lagi. Selamat sore sekali lagi, Pak WP. Boleh, Pak, silakan. Ya, bagaimana nanganinya seandainya itu udah masuk gugatan gitu loh, si perempuan ini sekarang aktif. Saya lawyer, jadi ada berapa banyak itu perempuan yang gugat suaminya, begitu loh, suaminya digugat oleh istrinya. Gitu. Yes, betul Pak. Apakah punya pengalaman gitu? Perempuan juga sekarang sudah berani. Betul Pak, betul. Bahkan perempuan dalam usia-usia yang lebih muda juga tidak kalah nekatnya ya Pak ya. Pak Hendra, biasanya ada strategi yang saya pakai, tidak selalu berhasil tentunya, tetapi saya upayakan ya Pak, yaitu buying time Pak. Jadi saya sengaja memperlambat dalam tanda kutip, ketika saya sudah bersikeras ke arah perceraian, saya sengaja memperlambat proses itu. Satu, saya mencoba untuk buying time. Mengajak dia memikir ulang, entah yang perempuan, yang laki-laki, konsekuensi dari perceraian, dan yang lainnya. Sisi kedua, Pak, yang juga saya manfaatkan adalah pada saat moderasi. Jadi ada bagian dari langkah-langkah hukum itu kan ada moderasi ya Pak. Mediasi ya. Nah kadang-kala mediasi itu kan jadi formalitas saja ya Pak ya. Tetapi ketika sebenarnya itu dijalani, masih ada sedikit kemungkinan untuk membuat berpikir ulang. Nah biasanya kalau saya sudah mengurusi jemaat atau klien saya yang sudah mau bercerai Pak, saya selalu mengatakan kepada mereka begini, ya. Kalau kamu mau mulai, ya pengen mengakhiri, maka selesaikanlah secara gentle, secara mandiri. Mohon maaf ya Pak, seringkali saya untuk buying time, saya mengatakan kepada mereka gini, ayo kalau kamu berani urus sendiri, nggak usah pakai lawyer. Sekali lagi mohon maaf terkait dengan pekerjaan Bapak. Kenapa Pak harus ngurus sendiri? Karena nanti mereka akan tahu belibetnya atau Pak proses itu kan. Nggak gampangnya proses itu kan. Beda kalau diserahkan ke lawyer, kadang-kala bisa sekali atau 2 kali pengadilan putus, mereka sama sekali nggak pernah muncul atau nggak usah muncul biar bisa-bisa. Jadi saya selalu buying time Pak. Jadi oke, kamu sudah berencana begini, saya ngomong sama keluargamu ya, saya ngomong sama pasanganmu ya, tunda dulu ya. Biasanya kalau klien saya perempuan, dia lebih lebih bisa menerima, memahami kalau saya harus ngomong sama si X, si X, si Y, si Y sebagai seorang rohaniawan ya. Tapi kalau yang laki-laki Pak, aduh Pak, biasanya kalau sudah bilang mau putus ya secepatnya aja putus gitu Pak. Ya. Beberapa akhirnya berakhir dengan perceraian Pak dan itu menyedihkan. Tetapi maksud saya itu adalah realita yang terjadi juga bahkan di tengah jemaat ya Pak ya. Iya betul. Baik, terima kasih. Iya, Pak. Nah, ada pertanyaan private, boleh saya jawab dulu ya? Oke. Ya, silakan. Nanti ada private juga ke saya soalnya. Iya, oke, silakan saya jawab dulu yang private ke saya ya. Bagaimana tanggapan Bapak tentang pasangan yang tidak pernah berantem sama sekali dengan yang banyak berantem tapi ujungnya baikan juga? Karena saya punya teman mengakui seumur hidup tidak pernah berantem sama sekali dan merasa harmonis. Bapak Ibu, konflik itu bisa punya 2 result, bisa punya 2 hasil. Dalam konflik kita menjadi apa adanya. Biasanya kita teriak kan? Jarang ketika bermesraan kita teriak. Karena kita merasa udah dekat, ngapain teriak-teriak. Tetapi di dalam konflik kita merasa ada jarak, itu sebabnya kita teriak. Tetapi dalam konflik
itu adalah cerminan situasi hati yang paling natural, tanpa filter, apa adanya. Sehingga ketika konflik itu memunculkan diri kita apa adanya, pasangan apa adanya, nah ini jadi saling bisa mengerti gitu. Oh ternyata kamu begitu, oh ternyata kamu begitu. Nah pemahaman bersama ini kan bisa saling merekatkan kan, khususnya bagi yang bertipe konflik terbuka. Ya. Oh jadi kamu maunya begitu, kamu maunya begitu, aku tambah ngerti sekarang. Itu konflik yang produktif. Tetapi seringkali dalam budaya timur, kita itu diajar untuk meredam perasaan kita. Gondok, dalam bahasa Jawa Tengah, ya gondok sendiri, kecewa sendiri, makan hati sendiri, sambil berkata, wis nggak usah diomongin, nggak usah diributin, Pak. Wis nanti kan waras-waras dewe. Gitu. Yang terjadi adalah kalau polanya diam-diaman seperti ini, tidak ada konflik yang meledak, tetapi juga gagal memanfaatkan konflik itu untuk sesuatu yang membangun kerekatan lebih lagi. Ya. Sesuatu yang biasanya ditutupi, disembunyikan, ketika konflik diledakkan apa adanya. Makanya banyak rumah tangga itu damai, tapi gersang. Tidak berkelahi, tetapi juga tidak mengenal lebih dalam. Ya tengah-tengahan lah, ya biasa-biasa saja lah. Kami nggak pernah berkonflik kok Pak. Loh, kalau pasangan ngomong seperti itu, saya bertanya, maksudnya tidak pernah berkonflik terbuka. Ngomongnya baik-baik, pelan-pelan. Ya iya Pak, kami bisa bertukar pikiran baik-baik, pelan-pelan. Oh, berarti tidak berkonflik terbuka, tetap berkonflik. Oh, kami juga tidak pernah kok, Pak, sampai ketegangan di mana ada konflik terbuka ataupun saya harus mengendalikan diri. Loh, kalau nggak pernah terjadi konflik, yang terjadi selama ini jangan-jangan penganiayaan. Yang satu nggak berani melawan, diam terus, makan hati terus. Makanya tensinya tinggi karena makan hati terus. Nah, kayak gitu juga tidak sehat kan? Jadi konflik tidak melulu buruk, Bapak Ibu. Asal konflik itu bisa memunculkan apa adanya kita, ketemu apa adanya dia. Ya, saya kasih contoh konflik yang produktif ya. Istrinya ngomong saya gini, Pak Bebe, suami saya kurang ajar. Mohon maaf untuk kata-kata ini ya. Suami saya kurang ajar. Kenapa? Masuk kerja 5 tahun gaji nggak pernah naik. Loh, ada slip gajinya toh, periksaan. Loh, sudah tak periksa Pak slip gajinya. Gajinya memang nggak pernah naik. Itu kan mustahil, Pak. Nah, perempuan kalau sudah curiga, dia bisa mengalahkan intel kepolisian itu. Wis saya selidiki, Pak. Ternyata dia kong kali kong dengan sekretarisnya dan bendaharanya. Supaya gajinya nggak dinaik. No. Jadi misalnya harusnya 15 juta. Tapi terus 12 terus. Nah, sisanya buat apa? Sisanya dibuat apa sama suami saya? Pria gak tanggung jawab. Nah, tolong dipanggil, Pak. Oke. Saya ngobrol sama suaminya di sebuah kafe sebelum masa pandemi. Baru saya mau ajak ngobrol, dia ngomong gini, istri saya itu mau dikasih tahu, Pak, gimana ngatur rumah tangga. Dikasih uang berapapun habis terus. Buat apa sih? Online shopan terus. Nah, suaminya ngamuk gitu kan. Nah, terus saya tanya sama suaminya, sorry ya, sebelumnya sudah ketemu istrimu bilang, gajimu 5 tahun nggak naik-naik. Dan itu, dan tak buat naik. Dikasih berapa habis kok? Kamu kok kali-kong ya sama teman kantormu ya, sehingga gajimu nggak naik ya? Iya, Pak. Nah, tapi sisanya kamu buat apa? Besok tak kasih lihat Pak WP Arten ya. Aku itu beli tanah, Pak, untuk masa depan kami. Tak cicil, Pak, pakai uang sisa. Clear kan, Pak, urusan saya selesai. Loh, istrimu tahu? Ya enggak, Pak. Tahu ya, duitnya diminta, habis terus. Ya, jadi tanah. Saya temuin mereka. Saya kan udah tahu cerita dari yang laki-laki. Jadi saya tanya sama perempuan, Bu, kata Bapak, Ibu dikasih berapapun habis, kayak vacuum cleaner. Betul? Dia jawab betul. Nah, sekarang saya tanya di hadapan Bapak, uangnya buat apa, Bu? Sebelum saya jawab, dia harus ngaku dulu. Dia kong kali kongkot sama ini. Wah,
Itu kalau saya tinggal bisa bunuh-bunuhan mungkin. Saya bilang, ya dia sudah ngaku ke saya, dia kakak kali kong. Nah, memang laki-laki nggak tanggung jawab, bla bla bla. Nah, sekarang pertanyaannya ke ibu, kok uang belanjanya habis terus buat apa? Lalu dia ngomong sambil nangis, Pak, sebenarnya saya itu bantuin orang tua saya bangun rumahnya sudah bocor terus di desa, uangnya sebagian untuk ke sana. Kalau saya izin sama ini, pasti nanti nggak dikasih izin. Nah, bayangin ketika semua sudah terbuka kan, dua-duanya punya maksud baik loh. Nah, terus saya bilang, Bu, suami ibu itu, lihat nih ada aktenya. Dia memang nggak menaikkan gajinya, dia nyicil tanah. Terus mereka itu saling berpandangan kayak Upin Ipin gitu. Dan kemudian kayak Teletubbies otomatis berpelukan gitu. Terus saya bilang gini, silakan sampai jam 12 malam ya, saya mau pulang dulu. Saya tinggalin ruang kerja saya. Itu konflik yang produktif lah. Jadi tahu hatinya masing-masing. Jadi ngerti, loh ternyata kamu selama ini cuman kehilangan jembatannya. Konflik nggak harus buruk, Bapak Ibu. Lewat konflik kita mengenal pasangan kita, kita dikenal pasangan kita. Ibu-ibu bisa berkata begini, tiba bojoku nek lapar jadi gua lah. Bisa jadi. Dan Anda tahu sebelum minta sesuatu kasih dia makanan, kasih dia makanan. Oke, Bu Rus, silakan Bu Rus. Ya, ada yang repot ke saya. Ini beberapa pertanyaan nih, Pak ya. Gimana hadapi suami yang tidak nafkahi kebutuhan sehari-hari atau bulanan? Suami yang tidak mau jujur, masalah yang dia anggap privasi dia. Suami yang selalu jatuh bangun dalam dosanya yang dia sadarin. Satu lagi, mau sekarang dibaca atau ntar? Itu dulu. Sekalian aja, ini pasti tentang suami-suami ini. Feeling saya kayak gitu kayaknya. Saat suami tahu lagi ada konflik atau lagi ada masalah, tapi suami selalu pilih diam, nggak mau. Oh iya kan? Suami memang banyak bermasalah. Ibu-ibu tukar tangga aja deh suaminya deh. Nah, saya mau jawab yang terakhir dulu ya. Saya tidak hendak membenarkan suami. No. Tapi saya ingin ibu-ibu tahu kenapa laki-laki diam. Laki-laki diam ketika berhadapan dengan sesuatu yang tidak cakap, tidak mampu dia handle. Dia diam. Karena laki-laki tidak ingin terlihat tidak mampu dalam segala aspek. Makanya kalau saya ke tempatnya Rudi dan Rus selalu heran, di jalan itu kok banyak obat kuat untuk laki-laki ya yang jualan. Tapi ibu-ibu nggak pernah atau jarang menemukan, mohon maaf, obat kuat untuk perempuan. Kenapa? Karena laki-laki paling takut dianggap tidak mampu. Dan ketika dia harus berhadapan dengan yang tidak mampu itu, dia menghindar, dia diam, dia lari, dipaksa dia marah. Silahkan dicubit suaminya yang begitu. Nah, itu salah satu problem dengan laki-laki. Ketika dia berhadapan dengan hal yang tidak mampu dia hadapi, dia lari, dia. Nah, lalu bagaimana saya sebagai istri mendekati pria yang seperti ini, Pak? Jangan pernah memulai percakapan laki-laki dengan penghakiman, ibu-ibu. Kamu memang nggak bisa. Sejak kita pacaran, nggak iso kerja. Buyar semuanya. Mulailah bukan dengan penghakiman, tetapi mulailah dengan permintaan tolong. Permintaan tolong melunakkan sedikit ego laki-laki. Saya lagi ada masalah begini nih, bahasanya saya bukan kamu. Saya minta bantuanmu untuk mengurusi ini. Ada kesulitan nggak kira-kira? Jadi saya sudah mulai membongkar kepada Bapak Ibu bagaimana bicara dengan laki-laki. Kalau Anda mau menghancurkan harga diri laki-laki, beri dia penghakiman. Nggak becus, nggak mampu, sebutkan lokasi-lokasi di mana dia tidak mampu. Percayalah, Anda sudah berhasil merontokkan harga diri seorang laki-laki.
Kedua, soal nggak mau kerja biasanya adalah sifat habitual. Tidak mendadak terjadi, kecuali terjadi peristiwa yang sangat dramatis, misalnya di PHK, kehilangan kepercayaan dirinya, dan yang lainnya. Tetapi itu udah bisa kebaca sejak awal. Nah, seringkali para perempuan itu berpikir seperti ini. Pak, daripada saya ribut sama suami saya, wis tak golek duit dewe. Tak cari uang sendiri, Pak. Nah, seiring dengan waktu, apa yang kita anggap toleransi itu, saya bisa mencari uang sendiri, di take it for granted oleh suami. Nah, kamu pinter toh mencari uang sendiri. Maaf loh, ke Jawa Timurannya mau muncul. Kalau kamu pinter nyari uang sendiri, ya carilah yang banyak sekalian. Aku berarti wes nggak usah bertanggung jawab. Aku nggak usah ikut memainkan peran apapun. Loh, Anda yang merasa itu sebagai toleransi, Anda kemudian sakit hati. Loh, maksud saya itu kalau lihat saya kerja gini, ya harusnya dia rajin. Enggak. Ketika dia merasa Anda sudah take over tanggung jawabnya, dia merasa bebas dan mau melakukan apa saja. Nah, kalau sudah terlanjur dalam jangka waktu yang cukup panjang, saya tahu sulit untuk memperbaikinya, tetapi yang paling mungkin adalah meminta dia berkontribusi pada satu hal yang dia bisa lakukan. Ngantar jemput anak, ngantar jemput cucu, menyelesaikan beberapa urusan rumah tangga. Sementara Anda yang perempuan yang lebih pintar cari duit, lebih bekerja, that's okay. Ya, karena kalau sudah terbentuk tahunan itu susah untuk diolah. Bisanya dibelokkan dikit-dikit, kalau dipaksa belok nanti patah. Meminta dia berkontribusi sesuai dengan apa yang dia mau. Dan ibu-ibu, tolong belajarlah untuk mengapresiasi suami Anda dengan caranya. Ada yang butuh apresiasi verbal, ya katakanlah. Ada yang butuh ditepuk-tepuk kayak anak kecil, ya lakukanlah. Gitu. Ya, beberapa wanita mandiri, tangguh, kuat, itu menarik bagi anak yang bahasa Jawa Timurannya mbok-mbok. Jadi ini suami nih harusnya jadi pemimpin, ya, tapi sifatnya kayak anak-anak gitu, melekat bergantung kepada Anda. Nah, ini adalah tugas untuk menemani dia, mengubah dia sehingga lebih tangguh, sehingga lebih perkasa menghadapi kenyataan hidup ini. Kalau sudah menikah 20 tahunan dan dia masalahnya dia nggak mau kerja, mungkin sudah bukan saatnya lagi meminta dia nyari kerjaan, mau kerjaan apa, tetapi minta dia berperan dalam hal-hal tertentu yang masih bisa dilakukan. Saya sambung dengan pertanyaan yang masuk di private ya, soalnya ini berkenaan. Bagaimana menghadapi suatu situasi istri yang lebih berhasil, lebih dominan, sehingga kurang percaya diri, akhirnya merasa kurang dihargai, dan dapat penilaian negatif dari pihak yang lain. Gitu ya. Oke. Nah, ini kalau sudah sampai di mana yang laki-laki itu merasa minder, ekspresi dari keminderan itu yang saya khawatirkan. Selain males, biasanya dia mencari pengakuan. Mohon maaf ya, saya sebut terus terang ya. Wis gak pinter nyari duit, suka main perempuan lagi, Pak. Pergi ke panti pijet, pergi kemana-kemana. Kenapa sih dia pergi ke tempat-tempat seperti itu? Bukan sekedar memuaskan hasrat birahinya, tetapi mendapatkan sesuatu yang dia tidak dapatkan, yaitu dihargai dan dilayani. Seks itu kan bukan sekedar soal hubungannya bagi laki-laki, tetapi soal bagaimana dia dihormati dan dilayani. Itu sebabnya suami yang minder, wis ndak iso kerja, biasa nih, plus-plusnya yang buruk itu tambah buahnya. Wis ndak iso kerja, ngabisin uang, main caturan tok, main perempuan, dan yang lainnya. Self-image-nya, citra dirinya sebagai seorang laki-laki itu udah hancur berantakan, dan dia coba tambal dengan aktivitas-aktivitas yang kayak begitu. Dan betul suami seperti ini butuh pertobatan, butuh pengasuhan ulang, dan yang lain. Tetapi jangan khawatir. Jangan khawatir apa? Kalau kita punya komunitas yang mendoakan dia, pihak berotoritas yang bisa ngajak ngobrol, biasanya itu lebih masuk daripada harus diubah oleh istrinya.
sendiri. Silakan Guru, semoga menolong untuk rentetan pertanyaan dan juga protes terhadap kami para pria. Mohon maaf ya ibu-ibu ya. Jadi Ada pertanyaan lain? Yang jatuh bangun dalam dosa yang dia sadarin. Nah, ini saya asumsikan seks, boleh nggak ya dosanya ya? Atau utangan terus gitu. Kalau laki-laki ya biasanya, jadi dibalik misalnya ketika dia jatuh dalam dosa yang berulang kali dia sadari adalah ada lubang di dalam hatinya yang besar yang perlu ditutup dengan penerimaan atau pengakuan. Saran saya untuk ibu-ibu adalah kenali siapa sahabat suami Anda. 3, kenali siapa yang dia masih bisa didengarkan. Karena hanya melalui channel brotherhood ini, persaudaraan sesama lelaki, atau pihak yang dia otoritas, yang dia hargai, perubahan itu mungkin terjadi. Kalau lewat istrinya sendiri, rasanya sulit ya. Nanti terjadinya perkelahian demi perkelahian, demi perkelahian, demi perkelahian, demi perkelahian. Jadi amati dia dekatnya dengan siapa yang bisa memberikan pengaruh, input. Karena laki-laki itu kalau diatur oleh istrinya nggak mau. Tapi kalau melakukan sesuatu bersama dengan temannya, dia bisa melakukannya dengan alasan kesetiakawanan gitu ya. Saya nggak tahu bagaimana cara gereja Bapak Ibu menanggapi soal gerakan wanita bijak, pria sejati atau apapun. Tetapi bagi saya menariknya gerakan ini menyediakan tempat bagi komunitas yang sejenis, laki-laki atau perempuan itu untuk bisa nyambung pergumulannya dengan orang lain dan mengalami pemulihan bersama. Maksud saya adalah bukan soal gerakannya namanya, Bapak Ibu bisa saja berkeberatan tentang itu, tetapi yang terjadi adalah adakah tempat di mana para laki-laki ini di gereja akan ketemu para laki-laki ngomong apa adanya dan mendapatkan penguatan spiritual dari yang lebih senior. Susah loh jadi laki-laki loh Bapak Ibu. Beneran. Jadi perempuan ya, Bapak Ibu ada pergumulan ya. Bapak Ibu nangis ya di gereja ya. Terus teman Bapak Ibu peluk pupuk gitu. Jangan nangis. Wajar. Coba Pak Dani nangis di gereja terus saya datang, saya tepuk-tepuk. Jangan nangis Pak Dani. Anda akan lihat saya kayak apa gitu. Laki-laki itu dibalik kegaharannya kesepian. Perempuan di mall ngobrol, bisa nangis terus bilang, yuk ke toilet dulu, yuk ikut. Saya ketemu Pak Dani, cerita pergumulan Pak Dani nangis, yuk ke toilet dulu. Ya, orang pikir ngapain kami. Jadi ketika ibu-ibu mengerti dan memahami, di balik perilaku suami yang tidak seperti harapan, ada lubang yang harus dia tambah. Ketika kata-kata ibu-ibu sudah tidak mampu mengubahkan dia, berarti jalur pengubahan yang Tuhan bisa pakai adalah sesama temannya, sahabatnya, atau pihak yang lebih berotoritas dari dirinya sendiri. Bisa dititipkan pesan-pesan tertentu lewat mereka. Sayangnya di mana-mana gereja sepertinya lebih concern dengan perempuan daripada dengan laki-laki. Kayaknya laki-laki nggak butuh gitu, padahal laki-laki juga punya kebutuhannya sendiri. Jadi kalau laki-laki punya komunitas persahabatan, ibu-ibu dukunglah. Karena bisa jadi nanti lewat komunitas itu, Anda bisa menitipkan pesan kepada sahabat, teman, atau kepala gengnya bahwa dia mesti berubah dan melakukan hal tertentu. Begitu, Bulus. Kalau yang soal privacy, privacy terkait dengan apa ya, Bulus ya? cuma itu aja pertanyaannya. Suami yang tidak mau jujur masalah yang dia anggap privacy dia. Itu gimana? Iya. Nah, sebenarnya kalau sudah menikah, maka yang disebut privacy itu harusnya wilayahnya makin sempit. Ingat prinsip pertama yang terkait dengan relasi, yaitu soal honesty atau kejujuran. Ya. Wilayahnya harusnya makin kecil. Nah, tetapi tetap butuh privacy itu. Tinggal pertanyaannya adalah, apa yang dia lakukan di masa privacy itu? Apa yang dilakukan di masa privacy itu? Kalau itu sekedar hobi, ya istri relakanlah.
Karena pria itu selain pekerjaan, dia butuh komunitas tadi, hal yang dia butuhkan. Yang ketiga, dia butuh hobi. Laki-laki, tanpa komunitas, tanpa hobi, pasti aneh-aneh. Jadi kalau dia beli sesuatu untuk hobinya, jangan diomelin, jangan dimarahin. Karena dia butuh cara untuk menikmati kehidupannya lewat komunitas dan hobi. Nah, soal privacy ya, enggak ini privasiku, kamu nggak harus urus dan yang lainnya. Nah, sebelum mempermasalahkan ini, cobalah Bapak Ibu periksa terlebih dahulu, Ibu-ibu periksa terlebih dahulu, ada tanggung jawab tertentu yang masih dia lakukan nggak sebagai suami, menafkahi, memperhatikan istri, memperhatikan anak dan yang lain. Alias saya ingin mengatakan jangan hanya berfokus pada satu sisi yang memang harus diselesaikan, tetapi ada sisi yang lain di mana dia butuh apresiasi yang akan kita katakan gitu. Ya, karena seringkali saya juga menemukan case-case tertentu di mana para istri itu merasa tugasnya memperbaiki suaminya seperti montir yang memperbaiki bengkel yang rusak. Dan tugas itu nggak ada selesainya gitu. Nah, suami saya pakaiannya udah rapi, Pak. Nah, tetapi sekarang saya mau noto perkataannya. Saya mau noto teman-temannya. Jadi si istri itu memahami suami sebagai PR yang tidak kunjung selesai. Nah, ini melelahkan bagi sang suami. Jadi sebelum ibu-ibu mengurusi soal privacy-nya tadi, pertanyaannya adalah, apakah untuk hal-hal yang lain dia sudah cukup diapresiasi untuk apa yang dia lakukan? Jika ya, dia sudah cukup diapresiasi, maka percakapan tentang privacy ini bisa berlangsung dalam situasi yang lebih tenang, lebih stabil. Tetapi kalau untuk hal-hal yang baik yang sudah dia kerjakan, ibu-ibu diam aja, dan terganggu dengan satu hal kurang baik, percayalah, maka nanti responsnya akan mengeras. Sangat mengeras. Karena apa? Karena dia merasa dirinya seperti mobil yang datang ke bengkel. Ini salah, itu salah, itu salah. Yang baik-baik itu sepertinya tidak pernah mendapatkan apresiasi yang sewajarnya. Intinya, sebelum menegur laki-laki, dan juga perempuan sih, hampir sama, jangan lupa untuk memberikan apresiasi-apresiasi dulu untuk hal yang baik-baik ya. Kita ini di Indonesia unik ya. Anak nilai 68, apa yang kita lakukan sebagai suami istri? Kok nggak belajar? Main HP terus, nilainya 68. Anak datang nilai 98, perkataan kita apa? Nggak teliti. Coba kamu teliti, dapat 100. Makanya jangan main HP terus. Nah, saya khawatir pola yang sama kita lakukan dengan pasangan kita. Harusnya kan kalau dapat 98 kan bukan menanyakan kenapa nggak 100, tetapi ini harus ada sesuatu diapresiasi terlebih dahulu. Bukan hanya mempermasalahkan memang hal-hal yang layak dipermasalahkan tanpa terlebih dahulu memberikan apresiasi yang memadai. Intinya, laki-laki nggak bisa diubah lewat paksaan. Laki-laki bisa diubah lewat kesadaran. Dan kesadaran ini akan didapatkan setelah dia diberi makan cukup apresiasi. Dan dikatakan, untuk semua hal yang baik yang kamu lakukan, thank you, disebutin. Nah, saya mau minta tolong untuk satu hal ini saja. Begitu, Burus. Rumit ya, nanyain laki-laki ya. Satu pertanyaan terakhir, Pak, masuk ke private chat saya juga. Yes. Istri pendidikan lebih tinggi dari suami. Ya. Jadinya istri menganggap remeh suami, selalu bilang suami malas, tidak berguna, penjahat, dan lain-lain. Karena istri gaji lebih besar, sedangkan suami tidak ada masukan rutin. Suami makin tidak mau pulang. Bagaimana caranya menolong keluarga seperti itu? Yes. Yang terjadi adalah, ingat tadi prinsipnya, ketika laki-laki berhadapan dengan situasi yang tidak bisa dia kendalikan, dia akan diam atau lari. Nah, dia tidak mau pulang karena dia berhadapan dengan otoritas yang menurut dia tidak bisa dia kendalikan, yaitu istrinya sendiri. Maka perintah Tuhan itu menurut saya sangat masuk akal.
yaitu istri, tunduklah kepada suamimu, hormatilah suami. Suami membutuhkan rasa hormat istri ini agar dia berperan sebagai dengan optimal. Sedangkan kepada suami tidak dikatakan tentang menghormati istri, tetapi cintailah, kasihilah istri dengan kasih seperti Kristus yang berkorban bagi jemaat. Bagi para pria, saya ingin mengatakannya dengan lebih sederhana. Mungkin Anda tidak bisa memahami istri Anda dengan segala gejolaknya. Westa, cium dan katakan, I love you, mom. Ya. Jadi beri makanan yang dia butuhkan, walaupun kita tidak sepenuhnya memahami kenapa dia membutuhkan. Nah, kalau sudah lari dari rumah, maka hanya 2 otoritas yang bisa bekerja lurus. Satu, otoritas di sekitar laki-laki itu temannya, termasuk orang yang dia hormati. Yang kedua adalah otoritas anak, menantu, dan cucu. Lupa anak, menantu, dan cucu punya otoritas. Iya, mereka yang bisa datang dan memahami dan berkata, tolong pulanglah, jadilah teladan bagi kami. Nanti kami juga akan bicara sama mama dan yang lainnya. Kami itu malu sebagai anggota keluarga ini, perilaku mama dan papa kayak begitu. Di dalam kultur tertentu, kata malu ketika udah diucapkan itu mempunyai dampak yang cukup signifikan. Setidaknya untuk membuat orang kembali menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Ingat, kalau sampai salah satu lari seperti ini tidak terjadi dalam satu hari. Tergerogoti pelan-pelan. Apalagi ketika cap-capnya itu negatif melulu, tidak pernah ada penghargaan yang bersifat positif untuk suami. Nah, saya mau melanjutkan dengan satu pertanyaan yang ada di chat ya, Bu Rusia, sebelum saya lupa, Pak Dhani. Ya. Kejadian 3 ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Kita mengerti itu. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Kita mengerti ini. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atas engkau. Arti kata birahi, apakah seks atau kekuasaan? Pertanyaan yang bagus. Nah, saya pernah membahas ini di PA gereja kami. Mohon maaf, saya nggak ingat persis kata Ibrani-nya, tetapi saya ingat maknanya. Kata yang diterjemahkan birahi, ini bukan seks ya, kan jadi nggak nyambung. Ya, misalnya bacanya gini. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan istrimu, namun engkau akan birahi secara seksual kepada suamimu. Dan ia akan berkuasa atasmu. Apa hubungan birahi dan berkuasa? Yang terjadi adalah ketika tatanan itu hancur lebur karena dosa, kata birahi adalah kata yang sama dipakai untuk menjelaskan mengulurkan tangan. Jadi engkau akan mengulurkan tangan untuk menguasai suamimu, namun suamimu tidak akan mengalah. Namun suamimu akan berkuasa atau menindas kamu kalau terpaksa. Bahkan seperti itu. Jadi ketika tatanan itu tidak lagi dihayati sebagaimana yang diharapkan. Suami mengasihi istri, istri menghormati suaminya. Maka yang terjadi adalah ego diri itu mengemuka. Bapak Ibu ingat akibat pertama kejatuhan manusia ke dalam dosa yang masih sering kali terjadi dalam rumah tangga kita apa coba? Keterampilan melemparkan kesalahan. Ketika Tuhan bertanya Adam, di mana engkau? Adam berkata apa? Perempuan yang kau beri. Terus kemudian perempuan ditanya Tuhan, jawaban perempuan apa? Ular itu Tuhan. Jadi kalau suami istri, suami melemparkan kesalahan pada istri, istri melemparkan kesalahan pada anak, anak melemparkan kesalahan pada pembantu, pembantu marah menendang anjing peliharaan kita, maka itu menunjukkan teori evolusi salah dan kita betul-betul keturunan Adam dan Hawa. Ego itu mengemuka karena dosa sudah merusak kehidupan manusia. Maka obat dari ego ini adalah apa yang dikatakan dalam percakapan kita tadi, pikiran dan perasaan Kristus. Selalu letak masalahnya adalah kegagalan pertumbuhan spiritual entah yang laki-laki dan perempuan. Dan kegagalan dalam pertumbuhan spiritual ini muncul ke permukaan menghadirkan masalah dalam relasi. Karena dia gagal bertumbuh secara spiritual, maka tidak bisa menghormati suaminya.
Karena dia gagal bertumbuh secara spiritual, maka dia jatuh bangun dalam dosa seksual yang sama terus-menerus. Nah, ini kan problem spiritual sebenarnya. Hanya dampaknya bersifat relasional. Maka peranan gereja di sini untuk menumbuhkan spiritualitas pribadi menjadi sangat penting. Karena kegagalannya mungkin tidak kelihatan, tetapi dampak kegagalan itu terlihat nyata dalam hidup keluarga. Kenapa terlihat nyata dalam hidup keluarga? Karena itu sesehari sifat. Oke, saya berhenti dulu di sini ya. Untuk pertanyaan yang ada di kolom chat sudah saya tuntaskan ya sebelum saya lupa. Silakan ke Bulus dan Pak Dani ya. Silakan. Baik, Bapak Ibu, saya minta maaf. Ini sudah lewat 7:30. Jadi kita harus menghentikan pertanyaannya. Mungkin masih ada pertanyaan yang lain yang banyak, cuman itu mungkin untuk lain kali ya. Jadi ada 2 hal yang ingin disampaikan sebelum kita tutup. Pertama, kita mau berterima kasih banyak kepada Pak WP yang sudah memberikan begitu banyak hal, tidak hanya hal-hal yang utama, yang esensi, tapi juga hal praktis. Jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak WP untuk berkatnya. Iya, yang kedua, kemudian yang kedua, Guru Inji Roslani akan memberikan sedikit pengumuman untuk kita untuk seminar berikutnya, dan nanti sekalian bulannya akan tutup dalam doa. Saya persilakan. Oke, sebentar ya, saya cari filenya dulu. Sebentar. Oke, Bapak Ibu sekalian, pada bulan Juli kita akan ada satu webinar lagi ya. Di situ temanya, dan di grup peserta tadi saya juga sudah masukkan di poster ini yang akan dibawakan oleh Pendeta Paul Gunadi. Mewaspadai gejala ketidaknormalan hidup saat new normal. Untuk seminar bulan Juli, Bapak Ibu nanti diharap mendaftarnya langsung ke link yang sudah saya berikan di grup ya. Klik saja di situ, isi apa yang ada di situ. Untuk 100 pendaftar pertama bisa ikut via Zoom dengan satu keistimewaan, kita bisa ada tanya jawab. Di atas 100 mengikuti via live YouTube. Kalau live YouTube tidak bisa tanya jawab ya. Ini profil dari Pendeta Paul Gunadi, beliau gembala sidang dari Gereja Baptis Indonesia pertama di Monrovia, California, Amerika Serikat. Ya, itu pengumumannya dari saya. Ya, langsung saya tutup doa, Pak Denny. Ya, oke, langsung tutup doa aja. Mari kita masuk dalam doa ya. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami memiliki keluarga yang sudah Tuhan tempatkan kami di tengah-tengahnya. Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada, tolong kami setiap anggota keluarga. Kami sebagai suami, istri, anak, sebagai mertua, menantu, atau kakek, nenek. Kami mau bersama-sama belajar daripada Kristus yang rela untuk boleh menanggalkan kepentingan pribadi, tapi mau terus belajar melihat kepentingan orang lain dan belajar merendahkan hati satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, khususnya di masa-masa yang tidak mudah yang sedang kami alami saat ini. Tuhan senantiasa beserta dengan kami, menguatkan kami, menuntun kami. Di tengah-tengah mungkin ada ketegangan-ketegangan di dalam rumah tangga, firman-Mu, dan juga lewat seminar malam ini, boleh kembali memperlengkapi dan mengingatkan kami. Kiranya Tuhan juga memberkati untuk hamba-Mu, Pendeta Wahyu Pramudia dalam pelayanannya dan juga untuk keluarganya. Kami serahkan juga setiap kami Tuhan, keluarga demi keluarga. Mohon Tuhan menjamah, mohon Tuhan memulihkan,
Jika ada mungkin keluarga yang saat ini sedang mengalami pergumulan yang berat, pergumulan-pergumulan yang tidak bisa mungkin kami ceritakan ke orang lain, tapi kami mau datang hanya kepada Tuhan dan mohon Engkau memulihkannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pertolongan Tuhan di sepanjang seminar pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih semuanya untuk kehadirannya. Mari kita akan berjumpa lagi mungkin di